Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu memastikan keamanan pangan dalam industri daging sapi di Indonesia. Tinjauan literatur tentang implementasi sistem jaminan halal, nomor kontrol veteriner atau NKV dan HACCP. Dengan rekan-rekan saya, eh, ada Dinda Agustina, Sarifah Aulia, Tatiana Bila, dan Samsul Bahri. Oke, next. Baiklah, untuk pendahuluannya, produksi daging sapi dalam negeri ini belum mampu mencukupi kebutuhan secara nasional. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sangat bergantung pada impor sapi, khususnya dari negara yang telah menerapkan standar keamanan pangan. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan berbagai sistem pengendalian mutu seperti SJPH, NKV, dan HACCP untuk meningkatkan keamanan pangan. Namun, implementasi sistem tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada rumah potong hewan dan pelaku usaha skala kecil. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Rinda. Baik, tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengkaji penerapan sistem keamanan pangan dalam industri daging sapi di Indonesia, khususnya sistem jaminan halal, nomor kontrol veteriner, dan hazard analysis critical control. Dalam menganalisis peran masing-masing sistem jaminan mutu dan menjamin keamanan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi daging sapi. Kemudian, adapun metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, peraturan pemerintah, dan laporan institusi terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik yang mencakup aspek regulasi, tantangan implementasi, dan perbandingan internasional. Hasil dan pembahasan pada kondisi umum keamanan daging sapi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keamanan pangan daging sapi di Indonesia belum merata di seluruh rantai produksi. Daging sapi impor cenderung lebih disukai konsumen karena telah memenuhi standar internasional, sementara mutu daging lokal masih bervariasi karena perbedaan fasilitas dan tingkat kepatuhan regulasi. Next. Pada bagian hasil dan pembahasan ini dapat dijelaskan bahwa HACCP merupakan sistem pengendalian keamanan pangan berbasis pencegahan dengan mengidentifikasi titik kritis bahaya pada proses produksi daging. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan HACCP lebih banyak dilakukan oleh industri skala besar dan fasilitas berorientasi ekspor, serta terbukti efektif dalam menurunkan risiko kontaminasi mikroorganisme berbahaya pada daging sapi. Kendala utama pada skala kecil meliputi tingginya biaya investasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya penerapan GMP dan SSOP sehingga penerapan HACCP di Indonesia masih belum merata. Next. Selanjutnya pada bagian ini terdapat beberapa poin penting terkait integrasi sistem dan perbandingan internasional, yaitu yang pertama, integrasi antara sistem jaminan halal, NKV, dan HACCP merupakan kunci dalam meningkatkan mutu dan keamanan daging sapi nasional. Kedua, negara lain seperti Malaysia dan Australia telah berhasil menerapkan sistem jaminan mutu secara terintegrasi dan konsisten. Dan ketiga, Malaysia mengintegrasikan sistem halal dengan keamanan pangan secara menyeluruh, sementara Australia mewajibkan HACCP pada seluruh rantai produksi daging. Keempat, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing daging sapi lokal melalui penguatan regulasi dan integrasi sistem jaminan mutu. Dan yang terakhir, dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan subsidi sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kepada kelompok 2 dipersilakan untuk bertanya jika ada yang belum paham terkait materi kami tadi. Izin bertanya.
Selain Australia dan Malaysia, negara manakah yang saat ini menjadi eksportir daging sapi terbesar ke Indonesia, dan bagaimana sistem standarisasi pangan di negara tersebut jika dibandingkan dengan sistem di Indonesia? Baik, terima kasih Saudari Dina atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya. Baik, Saudari Fiska. Perkenalkan, nama saya Fiskalia Keceni dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah bagaimana proses impor daging sapi di Indonesia diawasi dan diatur oleh pemerintah untuk memastikan keamanannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk diskusi sebentar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina, yaitu selain Australia dan Malaysia, negara manakah yang saat ini menjadi eksportir daging sapi terbesar ke Indonesia, dan bagaimana sistem standarisasi keamanan pangan di negara tersebut jika dibandingkan dengan sistem di Indonesia? Jawabannya yaitu selain Australia, India merupakan salah satu pemasok daging kerbau atau sapi terbesar ke Indonesia. India menggunakan sistem pengawasan dari Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority atau APEDA yang juga menerapkan prinsip HACCP dan standar ISO. Namun, tantangannya seringkali terkait dengan status zona bebas penyakit mulut dan kuku. Bagaimana, Dina? Sudah cukup dimengerti. Terima kasih, Rinda. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya dari Fiska, yaitu bagaimana proses impor daging sapi di Indonesia diawasi dan diatur oleh pemerintah untuk memastikan keamanannya. Jadi, untuk menjaga agar daging sapi impor tetap aman dan layak konsumsi, pemerintah melakukan pengawasan melalui beberapa tahap. Yang pertama, importir wajib memiliki izin resmi dan dokumen lengkap seperti persetujuan impor, sertifikat kesehatan dari negara asal, serta dokumen halal dan karantina. Kedua, saat daging tiba di Indonesia dilakukan pemeriksaan dokumen dan fisik oleh petugas karantina. Jika tidak memenuhi syarat, daging akan ditolak atau dimusnahkan. Ketiga, setelah itu, peredaran daging tetap dipantau melalui sistem NKV, pemeriksaan tempat penyimpanan dan pengawasan di pasar agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga sampai ke konsumen. Bagaimana, Fiska? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah jawaban dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, sistem jaminan halal, NKV, dan HACCP merupakan pilar utama dalam menjamin keamanan dan mutu daging sapi di Indonesia. Implementasi ketiga sistem tersebut masih belum optimal, khususnya pada pelaku usaha skala kecil dan menengah. Hambatan utamanya itu meliputi keterbatasan finansial, teknis, dan lemahnya konsistensi pengawasan, integrasi sistem jaminan mutu, serta dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing daging sapi lokal. Penguatan keamanan pangan juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan dari materi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.